Ya Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami datang menyembah Engkau dan memuji membesarkan nama-Mu, oleh karena Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan penyelamat kami. Kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami dan curahkan Roh Kudus kepada kami masing-masing agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar. Berikanlah kuasa Roh Kudus juga berlipat ganda buat saudari Heti yang akan membagikan sabda Tuhan. Biarlah dia berkata-kata semuanya atas tuntunan kuasa Roh Kudus. Memberkati pembaktian kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri dan menyanyikan lagu tema. Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hatinya, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja damai. Baiklah, bacaan ayat kita pada pagi hari ini sehubungan dengan schedule bacaan Alkitab kita, yaitu terdapat dalam Filipi 3. Apabila mungkin nanti kurang dari yang diinginkan, karena memang saya juga baru bisa membaca, dan kebetulan juga saya baru sebentar tadi bisa melihat bagaimana pelajaran ini bisa dilihat. Saya baca sebentar di Google, itu Revived by His Word. Di sana saya lihat bagaimana bacaan Filipi 3 ayat ini dibahas. Nanti saya butuh pertolongan apabila ada masukan-masukan dari saudara-saudara, sangat saya inginkan, karena mungkin saya sangat terbatas untuk bacaan ayat ini khususnya dalam Filipi 3. Baiklah, sama-sama kita bacakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Filipi 3 ayat pada saat ini, sebagaimana yang kita sudah lihat, itu terdiri dari 2 bagian. Di sana dibaca kebenaran yang sejati dan nasihat-nasihat kepada jemaat. Kebenaran yang sejati, di sini ada 15 ayat. Boleh saya baca untuk ayat 1 sampai 6. Kebenaran yang sejati. 1A itu mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, dan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan
dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya teruskan saja sampai ayat 15, 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15 dan 16, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana Paulus sangat memberikan kepada kita satu, apabila kita baca tadi mulai ayat 1, di situ ada jelas ada satu perbandingan. Ya, ini benar-benar sebuah satu bab ini itu mengenai perbandingan. Jadi prestasi yang Paulus yang dia sampaikan adalah yang menurut dalam daging yang kita bisa katakan secara lahiriah, apa yang banyak orang Yahudi cari saat itu, seperti sunat, juga kebanggaan nasional, yaitu kepemimpinan spiritual. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi hal-hal penting yang menurut lahiriah yang kita banggakan, yang kita agung-agungkan, yang kita elu-elukan di dalam kehidupan kita setiap saat, itu setelah kita melihat salib Kristus, setelah kita melihat Yesus, ternyata itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang menjadi keuntungan dalam kehidupan kita itu sebetulnya kerugian bagi Kristus. Justru jadi sebaliknya, apabila kerugian bagi Kristus, itulah yang menjadi keuntungan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, ini sangat memberikan inspirasi kepada kita. Bahwasanya memang yang kita impi-impikan, yang kita agung-agungkan di dalam kehidupan kita itu baik harta, baik pendidikan kita, bukan itu tidak berarti. Itu sangat berarti apabila semua itu kita arahkan, kita prioritaskan, kita nomor satukan untuk pelayanan kepada Tuhan, untuk memberikan kepadanya yang terbaik, memberikan kepada Tuhan seluruh yang kita miliki. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, kita harus menyangkal diri kita setiap saat. Memang bukan sesuatu yang mudah, bagaimana Paulus sudah berubah dari Saulus menjadi Paulus, itulah yang bisa dia berikan di dalam hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Sebetulnya tantangan kepada kita, khususnya sebagai pekerjaan Tuhan ini sebagai pegawai mission, apa yang menjadi prioritas bagi kita. Apabila pada pagi hari ini kita juga membaca Filipi 3, kita diberikan satu inspirasi untuk memberikan kepada kita lagi bagaimana Tuhan inginkan kita lebih dekat kepadanya. Segala sesuatu yang kita miliki baik, segala sesuatu yang kita punya itu baik,
baik harta maupun pendidikan, maupun secara fisik, kecantikan atau ketampanan, itu semuanya bisa kita gunakan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Tetapi kalau itu sudah menjadi kebanggaan diri sendiri, di sanalah letak kerugian yang sangat besar. Itu yang poin yang saya bisa dapatkan dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16 ini. Jadi sebagian besar dari kita terkadang kalau menempatkan prioritas-prioritas yang kita pikirkan secara rasional itu baik kesehatan kita, pemikiran-pemikiran kita, ego kita, disitulah sebetulnya kita seharusnya datang lebih dekat kepada Tuhan. Ayat yang sangat saya sukai dan juga ini juga saya sering dengar menjadi kesukaan juga bagi saudara-saudara kita, yaitu Filipi 3 ini ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini ayat yang merupakan memberikan kepada kita semangat. Kita jangan terlena dengan kepuasan sesaat. Kepuasan sesaat itu maksudnya yang saat ini kita miliki, saat ini yang akan membawa kita berharap ini bisa membawa kita sampai masa depan, yang memberikan kepada kita satu pengharapan, ternyata itu semua sia-sia adanya kalau itu tidak bersama dengan Kristus. Semua yang kita miliki, semua yang kita punyai, semua yang kita dapatkan, semua yang kita pikirkan, apabila itu tidak kita bawakan, kita tidak hidupkan dengan Yesus, tidak kita bawakan, kita tidak hidupkan di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus, tidak ada artinya apa-apa. Bagi Paulus di dalam kehidupannya dia sudah memberikan sepenuhnya. Dia sudah dapat menyangkal dirinya. Jadi pada waktu dia sampaikan ini menjadi inspirasi kepada kita, bagaimana dengan kita pada saat ini. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu nasihat-nasihat kepada jemaat. Mulai dari ayat 17, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Di dalam bacaan ini yang ingin yang saya dapatkan ialah bagaimana kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, dengan bantuan Yesus Kristus yang selalu memberikan kepada kita rasa sukacita di dalam pelayanannya. Biarlah apa yang menjadi pengharapan kita yang Tuhan inginkan supaya kita bisa sampaikan kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita, kita bisa bawakan melalui kehidupan kita sehari-hari, biarlah itu yang akan kita bawa. Itulah yang akan kita berikan kepada Tuhan, bahwasanya yang menjadi tanggung jawab kita adalah untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan apa yang kita punya melalui pengetahuan, melalui lahiriah yang ada pada diri kita, maksudnya kepintaran atau harta bahkan,
biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan. Meskipun memang terkadang kita tergoda, itu tidak mudah, tetapi kita bisa bawakan itu hanya ke dalam Tuhan melalui doa, dan dengan pertolongan Tuhan saja kita bisa melalui semua rintangan, semua pencobaan, semua tantangan. Dengan demikian kita bisa bersikap sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Saya berharap ada masukan bukan pertanyaan. Pendeta Saragi, sebentar. Kalau kita baca ayat 2. Ayat 2. Ya, ini sangat, kita merinding membaca ayat ini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ya. Bagaimana kita bisa membaca ayat ini kalau kita lihat dan hubungkan juga dengan mungkin kehidupan, pelayanan, perilaku daripada kita sebagai pekerja-pekerja di dalam ladang Tuhan. Apakah kita juga termasuk pekerja-pekerja yang jahat? Mungkin jahat tidak pukul orang, tapi kalau lihat uang mungkin mata kita langsung merah, ya, dan lain sebagainya. Apakah kita termasuk di dalamnya ini? Ya, ini tidak berbicara kepada pekerja yang di ladang, di kebun, pekerja saudagar ini. Ya. Ada yang memberikan dari Pendeta Sagala. Jadi memang kalau membaca buku Paulus ada bukan mungkin lah ya. Saya yakin kita perlu mengerti latar belakang si penulis, keadaan dan tujuan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau membaca Alkitab ada namanya primary meaning, ada secondary meaning. Artinya arti utama dan arti kedua. Bahkan bisa arti ketiga dalam arti aplikasi. Buku Filipi ditulis oleh Paulus, sebenarnya buku ucapan terima kasih kepada Filipus, orang-orang Kristen di Filipi. Oleh karena orang Filipi itu sangat memberikan pertolongan pada saat-saat genting di mana Paulus membutuhkan. Itu tujuan utama. Tapi tujuan kedua, buku Filipi ditulis ialah sekaligus memberikan petunjuk supaya orang Filipi itu memiliki kesatuan. Nah, rupanya Paulus melihat ada gejala-gejala perpecahan di kalangan orang Kristen di Filipi. Jangan lupa, orang Kristen Filipi dua kategori. Ada orang Kristen berasal dari Yahudi, ada orang Kristen yang bukan berasal dari Yahudi. Nah, ada satu pernyataan yang keras yang Pendeta Saragi katakan, hati-hati kepada anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat. Ini sebenarnya bukan masalah jahat yang lain. Ini jahat doktrin. Jahat menginterpretasikan doktrin. Kita pun harus hati-hati. Kalau memberikan pernyataan, teguran, memberikan aplikasi, kita pikir aplikasi interpretasi kita pas seperti Alkitab bilang, padahal bukan. Ya, bukan. Ini bukan masalah uang. Lihat konteks yang dibaca, ditulis mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Masalah hukum lahiriah yang ditonjolkan oleh orang-orang yang menimbulkan perpecahan di mana? Di gereja di Filipi, saya. Jadi salah satu yang paling menonjol diangkat oleh Paulus itulah soal sunat. Jadi hukum lahiriah. Sampai dia bilang, aku ini 8 hari, setelah 8 hari disunat loh, dia bilang. Tidak ada cacatku dalam hukum Taurat. Bahkan aku penganiaya, katanya. Jadi artinya kalau kita ini terlalu menonjolkan kepada doktrin-doktrin yang menimbulkan perpecahan dan arti jasmaniah lahiriah, jangan lupa hal-hal di luar hubungan kita dengan Yesus semua itu lahiriah. Ya, jadi hukum yang paling utama ialah hukum hubungan kita dengan Yesus, hukum hubungan kita dengan sesama.
Itu hakiki hukum. Kasih Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia sama seperti dirimu apa sendiri. Selain itu bisa menyangkut lahiriah. Soal vegetarian kah, soal ini kah, itu lahiriah. Makanya Paulus katakan surga itu bukan soal makan dan minum. Jadi artinya saya lihat di sini Paulus katakan, saudara-saudara, walaupun aku anggap waktu itu aku sempurna menurut hukum, tapi aku anggap itu kerugian. Ayat berapa itu? Setelah Kristus, ya. Aku anggap itu kerugian. Aku baru sadar setelah Yesus, ya, dia yang menangkap aku, bukan aku yang menangkap dia, katanya. Tapi ini yang aku lakukan, katanya dia, ayat 13 kan? Inilah yang aku lakukan. Apa yang dia lakukan? Ayat 13, ya, 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku sempurna. Lihat kata sempurna di atas. Ada kata sempurna. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu, aku telah sempurna. Dia bilang, walaupun aku sudah merasa dalam iman kepada Yesus, memang kebenaran Yesus adalah yang aku miliki, tapi aku pun belum sempurna. Ya, jadi oleh sebab itu, inilah sebenarnya yang saya lihat pada kitab Filipi. Ya, Filipi teristimewa pasal 3. Itu makanya rejoice and unity only in Christ, not in doctrine, tapi in Christ. Jadi kalau kita dalam Yesus, latar belakang nationality seperti Heti bilang, ya, di dalam Kristus latar belakang pengetahuan doktrin, ya, nothing at all. Tapi dalam Kristus we have unity and we have rejoice. Dan memang kalau melihat kita punya kehidupan, tidak ada niat kita baik, seperti sahabat yang lalu bilang, niat kita baik, tapi bukan yang baik yang kita lakukan. Ya, kita pikirkan yang baik, tapi bukan yang baik yang kita lakukan, bukan. Sehingga kalau itu yang kita pikirkan, maka kita nggak bisa rejoice. Namanya joyless. Kita tahu bahasa Inggrisnya itu, joyless. Jadi artinya, kenapa kita bisa rejoice in Jesus? Ketika kita merasa bersalah, lalu kita sadar kita berdosa oleh karena membandingkan diri dengan Yesus, tidak membandingkan diri dengan orang. Puji Tuhanlah, ya, saya pasti diterima oleh Yesus. Biarlah aku melangkah ke depan, lebih ke depan lagi. Ya, sangat sulit bagi kita dari perfectionist life, sangat sulit. Jadi itu makanya dalam doktrin kita yang kita percayai dalam gereja Advent, ada yang disebut dengan sanctification dengan justification. Apa arti sanctification? Ketika kita terima Yesus, kita dibenarkan, dianggap kita seolah-olah nggak pernah bersalah. Justification itu. Justification maksud saya. Justification, ya, justification. Tapi ketika kita sudah dibenarkan, kita ini bagi anak kecil, lari, lepaskan tangan siapa? Yesus. Jatuh kita. Sini kata Yesus. Ditangkap lagi kita, ya, disucikanlah kita, di sanctification tiap hari. Jadi memang itu makanya kita diajarkan jangan berdoalah tanpa putus-putusnya. Karena ketika kita berdoa, hubungan kita semakin diakrabkan. Baiklah, terima kasih Pendeta Sagala. Sebagai pekerja banyak kejahatan yang kita lakukan. Ya, kita harus sadari itu dan kita harus berubah setiap hari. Ya, dan kadang-kadang mungkin kita lebih jahat dari orang yang bekerja di luar sana. Ya, lebih jahat. Tapi jahat itu bukan hanya masalah doktrin, itu sebagian seperti yang dibilang Pak Sagala itu. Ya. Ya. Terima kasih yang bisa membuka pikiran kita lagi. Bukan mudah, tapi memang itu sebuah tantangan yang harus kita, yang akan kita hadapi setiap saat. Di sanalah pergumulan itu, kalau kita tidak mati, kita tidak akan bisa tumbuh. Seperti biji kecambah itu, dia harus mati lebih dulu baru bisa tumbuh, ya. Setelah Pendeta Sitompul, Pendeta Saroensong. Di luar berjalan di itu, kita jahat. Sebab kalau kita warga negara surga, kita berfokus kepada pelaku firman. Kalau misalnya pikiran saya materi, apakah saya bikin usaha lain? Salah saya, jahat saya.
Misalnya contoh, karena kewarganegaraan surga itu pelayanan, bukan materi. Salah satu contoh misalnya. Jadi supaya kita tahu jahat apa tidak, ingat kita warga negara surga. Tujuannya adalah surga dan hidup di dunia ini melayani Tuhan kita. Di luar itu jahat kita. Terima kasih. Itu maksudnya jahat. Apakah itu masalah uang, masalah masalah kita tidak mengerjakan tugas kita, macam-macam. Apakah kita berpolitik, apakah itu kejahatan semua. Jadi masing-masing kita yang tahu kita jahat apa enggak. Enggak bisa orang lain. Misalnya saya bilang, Pak Sihotang ini, kami sama-sama publishing. Ya, ya. Dia mantan publishing, dia jahat, terus saya hakimi, dan nggak boleh. Kita tidak tahu alam cara berpikir dia kan. Masing-masing kita yang mengetahui, nggak bisa. Orang lain nggak bisa tahu. Terima kasih Pendeta Sitompul. Sebelum kita ke sayap kiri karena di sana tadi. Terima kasih Pendeta Sitompul. Sebelum kita ke sayap kiri karena di sana tadi ada pertanyaan. Pendeta Saroncong ini mau menambahkan? Saya mau sedikit tambahkan yang pertanyaan tadi bagus sekali. Karena tidak mudah bagi Paulus dia mengambil sebuah gambaran dengan menggambarkan anjing. Tidak mudah itu. Karena kata anjing ini kan jadi hati-hati kepada nabi-nabi palsu yang membawakan doktrin. Kalau Rasul Paulus pergi bahwa kita itu oleh kasih karunia, tapi kalau mereka pergi ini Yudaisar lain, bahwa selamat oleh perbuatan. Jadi hati-hati dengan anjing. Nah, gambaran anjing, kenapa dia pakai anjing ini? Anjing itu kan apa kerjaan si anjing? Kalau dia nggak gonggong, gigit. Jadi dikasih tahu oleh Rasul Paulus, hati-hati loh. Karena di mana ada Injil disampaikan, ya, dia gonggong. Itu gonggong itu nakut-nakutin itu Injil yang benar. Jadi yang dia sampaikan itu pasti Injil yang lain, Injil yang palsu. Gonggong dia dengan doktrin-doktrin yang salah. Bahwa kita diselamat oleh perbuatan. Jadi harus sunat dan lain-lain. Padahal harusnya sunat hati kan? Tapi dia bilang harus sunat, pakai sunat yang seperti orang zaman dahulu. Lalu yang kedua, apalagi anjing itu gigit dia. Jadi tidak heran umat-umat Tuhan yang ada di Filipi itu, ini Rasul Paulus kan menulis surat kepada jemaat Filipi itu pada saat dia lagi di penjara. Dia dengar mengenai apa yang terjadi di Filipi. Dia kasih ingat, hati-hati nanti digigit-gigit juga. Coba lihat di jemaat, ada juga yang tukang gigit. Dia nggak gigit pakai gigit ini, tapi dia gigit dengan kritik yang pedas. Dia mempersalahkan pemimpin, mempersalahkan pendeta, mempersalahkan anggota-anggota jemaat yang lain. Makanya hati-hati. Jadi kalau ada yang seperti itu, gigitannya sakit loh. Walaupun ada obatnya, tetapi apa? Sakit gigitannya. Jadi kalau saudara lihat di jemaat, kami mengalami ada di jemaat itu ada doktrin palsu. Menderitalah umat yang lain. Karena ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, jadi saya senang dengan sahabat saya, dia pakai ini anjing ini tidak main-main. Ini anjing dia gigit, bukan cuma gigit. Kalau anjing yang lebih jahat lagi dia robek-robek dagingnya. Ya, hati-hati dengan pekerja-pekerja yang jahat. Ya, jadi ini berbicara kepada kita. Mengemplak. Iya. Oke. Mungkin saya bukan counter. Jadi saya bilang membaca Alkitab ada main point, main meaning, artinya tujuan utama. Tujuan utamanya Paulus di sini adalah menegur dan mengingatkan mereka, hati-hati ya. Ada pengajar-pengajar yang membuat Anda terpecah belah. Itu poin main. Jadi mungkin sekundari aplikasi boleh juga. Siapa saja pekerja yang membuat perpecahan di gereja boleh juga itu kategorinya. Boleh juga aplikasi ketiga, bisa aja, ya bisa aja. Jadi apa yang saya maksud ialah dalam Pekebaran Filipi pasal 3, Paulus ingin menjaga agar umat di Filipi itu tetap bersatu. Jangan mau dipecah belah oleh pengajar-pengajar siapapun.
Jadi kalau sebut pekerja sebenarnya nggak selamanya rasul di situ, bukan. Siapapun yang mempunyai ilmu yang dianggap menjadi pengajar, ya pengajar, itu juga bisa dianggap menjadi pekerja. Ya pekerja. Kenapa? Kalau memang pengerja-pengerja di bawah Paulus sudah terlatih semua, tapi ada orang mengaku pekerja, pemilik pengetahuan, doktrin, lalu mempertahankan Judaisme tadi yang Pak Pendeta Soronsong, ya. Jadi belum tentu itu adalah memang pendeta-pendeta atau rasul, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi anggota biasa yang memiliki ilmu, dianggap ilmunya. Orang Yahudi kan umumnya, jangan lupa, kalau Yahudi itu 2 suku di bawah, ya 2 suku di bawah. Sedangkan Samaria itu 10,5 kalau saya nggak salah, di atas. Jadi umumnya ini semua layak menjadi seorang pembaca apa? Pembaca Taurat, pembaca kitab. Jadi siapapun bisa muncul menjadi pengajar, menjadi pengerja. Jadi bukan berarti pengerja yang dimaksud hanya pendeta, bukan, ya. Tapi mungkin aplikasi kedua boleh juga masuk, aplikasi kedua, ya. Hati-hati pendeta dalam pengajar doktrin palsu membuat perpecahan. Arti kedua ialah hati-hati penggembalaan, kalau di mana jadi gembala jemaat selalu pecah. Baiklah, mungkin Ya. pertanyaannya masih Atau mungkin arti keempat atau ketiga ialah pekerja yang jahat itu yang tidak bekerja sesuai dengan misi Tuhan, ya jangan juga, ya kan? Atau yang kelima, yang bekerja hanya untuk mementingkan diri, boleh juga itu arti kelima. Saya lihat tadi ini anjing apa ini ya? Saya apa ini, serigala atau hyena gitu ya? Tapi kalau saya baca di sini bahasa Inggrisnya dogs, berarti anjing rumah ini, anjing yang jinak. Jadi kalau saya perhatikan, apa ini anjing jinak? Jadi kalau kita lihat anjing, bagaimanapun jahatnya tuannya, dia akan bela. Ya, sejahat-jahatnya tuannya dia tidak peduli, tapi dia akan bela. Dia akan bela. Kalau nggak gonggong dibuang. Iya, dia akan bela. Jadi itulah sebabnya mungkin disebut hati-hati, karena kita tidak tahu dia bela, sudah jahat juga tuannya dia bela gitu. Jadi itulah sebabnya disebutkan hati-hati. Kalau anjing serigala kita tahu, kita nggak usah hati-hati, kita tahu langsung menjauh kita. Apalagi hyena, kita langsung jauh. Tapi kalau anjing rumah, Tampaknya jinak. jinak dia dan dia bela itu tuannya sejahat bagaimanapun tuannya. Hati-hati itu. Iya, hati-hati karena begitu. Ada ilmu manajemen mengatakan group thinking. Sebenarnya tahu Hitler itu adalah orang yang baik dan ibunya adalah orang beragama. Tetapi ketika terjadi group thinking yang ada di sampingnya memberikan masukan-masukan kepada Hitler, lalu dia sebut mereka yang di sampingnya itu memberikan ide nasionalisme. Akhirnya itulah timbul mengapa ada Nazi. Mereka binasakan semua orang Yahudi. Yang tidak bersalah pun akan mereka binasakan karena anjing-anjing yang ada di samping ini, anjing rumah ini. Baik dia karena dia bela orang tuan rumahnya, sejahat bagaimanapun tuan rumahnya itu. Jadi hati-hati kepada anjing rumah. Lalu yang kedua juga, anjing itu suka kembali kepada muntahnya. Entah anjing apapun dia akan kembali kepada muntahnya. Jadi dia sudah muntahkan, sudah disebut ini yang salah. Tapi oleh karena sesuatu dia katakan, oh enggak salah itu. Jadi mungkin yang disebutkan juga masukan ini untuk kita. Kenapa Pak Saragi dibilang hati-hati, ini bukan masalah uang. Memang anjing itu kalau uang selalu begitu. Tapi saya pikir ini kalau saya lihat dari saya sudut pandang, kenapa disebut hati-hati gitu? Memang anjing rumah ini karena dia bela mati-matian tuannya walaupun sejahat bagaimanapun. Jadi hati-hati yang demikian. Terima kasih. Sudah yang terakhir, karena banyak tentunya mutiara-mutiara yang masih terpendam yang tidak akan habis-habisnya. Kalau saya, bagaimana ya saya bisa seperti Paulus dengan dikatakan di ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus.